Tadi ininya ya, agak error ya, laptopnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, saya potong ya. Nanti bisa dilanjutkan kuliah dokter karena mengingat besok kita mau praktikum ya. Besok siapkan duluan, Dek, jadwalnya. Kelas mana ini? Farel. Farel, Kalau saya nanya kemarin besok aja. itu izin dok, kalau kemarin itu alfa duluan dok. Berarti kalau hari ini, besok di rolling nggak dok? Besok gamma duluan ya. Jumlahnya yang mana yang banyak? Ya dia, Farel. Al- Alfa berapa? Kalau alfa Alfa 81. 81 dok. Gamma? Kalau gamma saya kurang tahu dok. Gamma 80 dok. Hmm. Beta? 78 dok. Gamma aja ya. Nggak ada praktikum yang lain kan? Besok tuh anatomi aja kan? Sepertinya, Dok. Sejauh ini belum ada dok. Oke ya. Jadi adik-adik, besok kan praktikum otot ya. Ekstremitas superior sudah diajarin belum sama dokter Legiran? Sudah, Dokter. Udah ya. Jadi besok itu karena dua ya, saya hanya mengingatkan, kan ada ini ya, ada modulnya ya. Di situ kan ada pertanyaan yang harus diisi ya. Jadi nanti tolong diisi ya. Besok praktikum itu sudah diisi. Oke? Baik, Dokter. Kemudian besok kan kita megang model ya. Model itu usahakan kalau kalian tidak bisa memastikan tangan kalian bersih, berminyak, berkeringat, pakai handscoon nanti disiapkan ya. Oke? Kayak kemarin aja ya, sudah tahu ya. Berarti ini kelompok 6 kelompok ya. Kelompok baru kan? Iya dok. Nanti pokoknya sudah tahu ya prosedurnya biar mempersingkat waktu ya. Saya harap kelompok pertama ya. Kelompok pertama berarti kelas gamma ya. Gamma, beta, alfa urutannya ya. Oke? Gamma, beta, alfa, gamma duluan ya. Itu 15 menit sebelum jam 8 sudah datang ya. Kelas gamma ya. Oke? Baik, Dokter. Saya akan mereview yang ini ya. Yang apa namanya itu ekstremitas superior ya. Saya share aja ya. Beberapa aja. Sebelum jam 2 nanti insya Allah, jam 2 lah. Paling ya ada apa deh ya? Ganggu dikit ya. Iya, Dok. Tidak apa-apa. Kita mulai dengan ini. Pendek-pendek kok. Sorry. Kita mulai dari awal. Kedengeran enggak, Dek? Izin, Dokter. Videonya tidak terlihat, Dokter. Oh, tidak terlihat ya. Bentar ya. Sorry, sorry. Kok ada please move this window away from the share application? Maksudnya apa ya? Coba ya.
Apa saya tutup aja ya Google-nya ya. Coba. Oke. Terus window. Semua dulu. Share screen. Share. Oke, kita akan memulai dengan Kedengeran identifikasi nggak sekarang? regio aksio Terdengar, appendicular. Dok. Ya, Dok. Kedengeran, Dok. Jadi regio pada aksio apendikular. Aksio itu sumbu tubuh, apendikular itu yang berhubungan dengan ekstremitas yang berada pada bagian depan atau anterior. Kita mulai dengan otot pectoralis major. Otot pectoralis major ini sesuai namanya memiliki makna adalah otot pektoral. Pektoral itu menunjuk pada bahasa Latin yang artinya dada, chest atau breast ya. Dan kalau kita diseksi maka otot inilah yang paling superficial di bagian pectoralis. Otot ini kita bisa lihat origunya berada pada medial, permukaan superior medial dari os clavicula, kemudian permukaan dari costa 6 costa superior, lalu aponeurosis dari otot abdominalis obliquus externa. Dan origunya yang berada sepanjang yang saya tunjuk ini menyebabkan dia dibagi menjadi dua bagian, yaitu kepala yang clavikular yang berada pada medial clavicula ini, kemudian kepala sternokostal yang berada di permukaan sternokostalis. Lalu bagaimana dengan insersionya? Insersio dari otot ini yaitu pada crista tuberculum majoris humerus. Jadi melihat dari tempat insersionya ini, dia terutama berperan dengan aksi aduksi, rotasi medial, aduksi transversal, dan depresi untuk pectoralis. Otot ini bersarafi oleh nervus pectoralis lateral dan medial, terutama untuk clavicular head itu pectoral lateral dan yang sternokostal itu yang medial. Kalau kita diseksi, adik-adik ya, maka bagian yang akan kita insisi itu kita potong ini dari sternokostal ini sampai yang medial ini. Maka apabila kita mendiseksi bagian itu, maka kita bisa akan melihat struktur di bawahnya yaitu pectoralis minor. Jadi mayor dan minor menunjukkan bahwa pectoralis minor itu lebih kecil dari pectoralis mayor. Otot pectoralis minor ini kalau kita lihat bentuknya seperti triangular konvergen dengan origonya yaitu pada permukaan costa 3, 4, dan 5. Sementara insersionya pada processus coracoideus os scapula. Adapun inervasi dari otot pectoralis major ini minor ini sama dengan pectoralis major yaitu nervus pectoralis lateral dan medial. Fungsi dari otot ini adalah depresi pektoral, rotasi dari gelang bahu atau shoulder girdle, dan protraksi pectoral shoulder. Selain itu, otot ini berperan dalam respirasi atau pernafasan, yakni untuk mengangkat costae pada saat inspirasi. Lanjut melewati pectoralis major dan minor, kita ke otot berikutnya yaitu subclavius. Sesuai namanya, otot subclavius ini berada tepat di bawah clavicula. Kita bisa lihat permukaannya, origonya berada pada permukaan costa pertama, superior costa pertama. Sementara insersionya
berada di clavikula. Permukaan inferior dari sepertiga clavikula. Sesuai posisinya, maka dia berperan untuk stabilisasi clavikula. Inervasinya adalah berasal dari cervicalis 5-6 yang mempersarafi untuk subclavius. Jadi bentuknya itu kecil seperti segitiga ya, triangular, small triangular. Lanjut satu lagi ototnya adalah otot serratus anterior. Or we can pronounce it as serratus anterior. Otot serratus anterior atau juga biasa disebut serratus lateral adalah otot yang berbentuk flat dengan bentukan seperti interdigitasi. Sesuai namanya, serratus mean sawtooth shape atau berbentuk seperti gigi dari gergaji. Ada interdigitasi, kita bisa lihat origo dari serratus anterior ini adalah pada permukaan eksternal costa mulai dari 1 sampai ke 9. Lalu kita bisa lihat di sini insersionya. Ya, di sini nampak lebih jelas. Jadi ini insersionya. Jika origonya berada pada costae, maka insersionya ini adalah pada margo medial dari os scapula. Persarapan dari serratus anterior ini adalah thoracicus longus C5 sampai C7. Aksi dari otot ini adalah untuk protraksi dan rotasi. Jadi protraksi dan rotasi ini kita bisa lihat terutama gerakannya pada petinju saat mereka memukul atau punching. Jadi otot ini biasa juga kita sebut sebagai boxer muscle dan terbentuk sangat baik pada para petinju. Selain itu, otot ini juga kita bisa lihat ya dari superior, dia berperan dalam membentuk bagian medial dari dinding aksila. Oke ya. Adik-adik, saya mau nanya dulu sebelum saya share lagi ya. Apa bagian yang paling sulit dipahami di ekstremitas superior kemarin? Ada enggak? Atau mudah semua? Ya, Dek. Ya, kira-kira. Alivia Nabila. Yang paling susah otot mana, Dek? Di ekstremitas superior? Kalau saya salah, dok, kedengaran nggak suaramu? Kedengeran? Kalau saya susah nemuin yang subclavius, tapi nggak tahu yang lain. Oh, bukan, maksudnya regionya. Regio mana yang agak ribet? Saya milih aja ya, karena waktunya mepet ya. Kalau saya buka aja ya template anatomi saya ya. Sudah screen ini belum ya? Belum ya? Belum, dok. Bentar ya. Terus saya review aja ya. Adik-adik, itu memang kan tidak ada ya, tapi kan di itu kan saya memang simpalkan di modul itu biar tidak terlalu banyak ya. Tapi maksud saya kalian baca ya, baca tentang apa namanya itu origo insersionya ya.
memang kita udah nanya semua ya, tapi ada beberapa yang mudah yang harusnya kalian bisa tahu. Nanti kita ulang-ulang yang mana yang bisa kita minta itu ya. Ini nampak ya di layar ya. Kalau ini ya saya review aja dikit-dikit ya. Regio ya, regionya harus tahu ya. Jadi regio saya tuh kan regio berdasarkan modul ya. Mungkin agak beda dengan yang ini, dokter legiran, tapi prinsipnya sama aja. Ini sebenarnya kan aksio apendikular anterior ya, yang berhubungan dengan batang tubuh ya. Kemudian ada yang posteriornya ya. Lalu scapulohumeral karena dia menggerakkan gelang bahu. Kemudian lengan dan lengan atas, lengan bawah, dan tangan ya. Oke, kita lihat lagi. Rotator cuff, ingat ya. There are Yes, four ingat ya. muscles that comprise the group we commonly refer to as the rotator cuff. Now, the rotator Ya. there are four muscles that comprise the group we ITS ya, supraspinatus ya, infraspinatus ya, karena ada spine-nya ini ya, sesuai namanya, teres minor, subscapularis ya. Oke, tuh ya. Before taking a closer look at the actual muscle, Ini ada tugas ya, tapi dosa dikerjain lah yang gambar itu ya. Saya minta isi otot yang belum diisi sama origo insersiunya ya. Kalian catat lah supaya inget. Ini kompartemen ya, saya sudah jelasin di kuliah untuk yang there are bawah ya. three muscles in the anterior Anterior lengan ini kan kita bisa lihat ya. Superficial bicep, bicep brachiii caput longum, bicep brachiii caput brevis. Bedanya ini nanti di origonya ya. Nanti kamu cari tuh origonya apa ya. Sementara dia insersionya sama di sini ya, di processus conoideus ulna ya namanya. Dan dia membentuk lekuk, kita kenal sulcus bicipitalis. Kalau kalian raba kan, nanti saya tunjukin pas praktikum mana sulcus bicipitalis ya. Lalu coraco brachialis ya, coraco. Namanya coraco karena di processus coracoideus ya. Lalu brachialis. Nah ini brachialis ya, nyempil di sini ya. Dia origonya di ulna kalau salah ya. Nanti kalian bisa cek lagi. Itu anterior ya. the posterior Kalau compartment of the posterior ini arm. cuma satu inilah ya. Ototnya, otot tricep brachii. Fungsinya ekstensor ya. Dan otot tricep ini ya, brachii ya kita sebut ya, brachii posterior. Jadi yang keterangan dia tidak dimasukkan, yang teres tuh cuma tricep aja ya. Tricep itu kalau kita bagi ini medial ya, yang sebelah dalam kelihatan, yang caput longum ya, ya letaknya lebih medial, yang caput lateral. Oke ya, persarafan untuk daerah posterior lengan itu sama ya, nervus radialis. Before taking a close the muscles in the forearm can be quite complex and Oke, sekarang kita review yang di antebrachiii, lengan bawah ya. Flexor, ya, flexor itu bagian anteriornya ya.
Ekstensor itu bagian posterior, ya. Dari atas ke bawah itu ekstensor semua. Kemudian daerah pergelangan tangan, ya. Ini berupa tendon ya. Di sini ada selubung juga. Kalau namanya retinaculum flexorum, nanti kita bisa lihat di ini ya. Kemudian ada digit ya, jari-jari. Kemudian ibu jari, ekstensor pollicis ya. Di sebelah depannya, daerah kelingking itu, pinky side itu daerah ulnaris, dan daerah jempol itu daerah radialis ya. The anterior compartment of the forearm. Oh, sorry. Oke, sekarang kita lihat yang superficial. Jadi ada 3 lapisan, superficial, intermediate, profunda. Superficial kita bisa lihat ya dari sebelah lateral berarti ya. Jempol kan lateral itu. Ada flexor carpi radialis ya. Kemudian setelah itu ada di sebelah ulnanya ada flexor carpi ulnaris. Lalu palmaris longus ya. Palmaris longus ini nanti ke ujung dia bentuk aponeurosis palmaris ya. Lalu pronator teres ya, letak sebelah atas. Dan flexor retinaculum selubung seperti aponeurosis ya. Nah, adik-adik otot intermediate pada antebrachi itu adalah flexor digitorum superficialis. Dan otot ini luas nih, ya. Insersionya pada keempat digiti, ya. Yang sebelah profunda, ya, dibuka setelah dibuka flexor digitorum superficialis akan nampak ya flexor digitorum profundus tepat di bawahnya, ya. Lalu ada sama tendonnya itu ke arah digiti, 4 digiti. Kenapa tidak ke jempol? Jempol kan ada flexor pollex ya. Pollicis longus nah namanya ini. Pollex itu ibu jari, tangan. Pronator quadratus ada di bawahnya, ya. Kuadrat bentuk 4 itu ya. Lanjut ya. Unlike the anterior compartment of the forearm. Posterior ya, kita bisa lihat ya dari lateral ke medial ya. Extensor carpi radialis longus paling lateral, carpi radialis brevis, lanjut ya. Lalu ada abductor pollicis longus ya, arahnya ke ibu jari. Extensor pollicis brevis, extensor ke ibu jari, pollicis longus ya. Biasanya ngeliatin tendonnya ya. Yang pollicis longus itu lebih panjang sampai ke falangnya ya, yang pertama ya. Ini kan sampai sini aja. Lalu ada extensor carpi ulnaris, extensor digitorum, extensor digiti minimi ya, untuk jari kelingking, indicis itu untuk telunjuk, dan extensor retinaculum ini selubung yang sama ya. Jadi dia tuh membuat stabil tendon-tendon ini ya. Sekarang There are manuk ya. 15 intrinsic muscles in our Ada hand. 15 otot intrinsik ya pada regiomanus. Tapi kita bisa kelompokkan menjadi 4 kelompok ya. Pertama otot tenar, jempol tuh. Di dekat jempol tuh kelompok otot tenar. Itulah kalau kita ngomong bagus kan, nunjukin jempol ya. Hipotenar itu di sebelah sini ya. Kemudian di sebelah jari kelingking. Nah, arah jari kelingking. Kemudian lumbricalis itu merujuk kepada bentuknya ya yang seperti cacing. Ascaris lumbricoides ya kalau kalian ingat. Kemudian ada palmar aponeurosis ya. Ini adalah aponeurosis ya yang kita bisa raba ini
lanjutan dari palmar ya di sini palmaris longus. Nanti kita lihat di praktikum besok. Kemudian ada otot antar tulang pada bagian palmaris, interosseus palmaris, dan pada bagian dorsal, interosseus dorsalis ya. Jadi itu sekilas tentang ekstremitas superior ya. Sudah selesai ekstremitas superior. Saya ada satu video lagi ya. Kemarin tuh kalau tidak salah, saya mau cerita yang ini ya. Mana ya videonya ya. Saya belum cerita yang di belakangnya. Video, bentar. Tunggu deh ya, saya ambil ini aja deh. Saya ambil eksternal memorinya ya. Tadi sudah saya pindah, tapi bentar. Nah, saya yakinkan kalau dokter Legiran udah dijelasinnya enggak otot-ototnya, Dek? Ya, Dek ya. Kalau kemarin nggak terlalu, Dok. Apa? Enggak Nggak terlalu terlalu. ya? Iya. Iya. Nah, nanti kita ini ya. Saya mau nunjukin yang ini. Adik-adik, kenapa kalian tidak diseksi lagi ya seiring perubahan kurikulum? Dulu itu kan, kalau zaman saya masih merasakan diseksi ya. Satu grup itu satu grup saya 10 orang tuh dapat satu kadaver ya. Itu aja nggak selesai-selesai setahun setengah ya. Itulah zaman dulu sampai bisa terpingsan-pingsan kita ya. Karena apa? Karena capek. Mana ya? Karena gugup saya lupa taruhnya ya. Tunggu ya, sabar ya. Maaf. Aduh. Kalian pengen diseksi nggak sebenarnya? Apa? Ya. Eh, kemudian pas saya jadi dosen, ya dia cerita ya. Pas saya jadi dosen itu kita mahasiswa nggak boleh seksi, berubah kan KBK-nya, tapi sudah dipersiapkan. Jadi yang mendiseksi itu dokter dosennya. Jadi kalian cuma melihat, karena memang waktunya kan tidak cukup jadinya. Kalau kalian mau diseksi untuk buka satu otot itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Kita dengar bersama-sama aja ya ini ya.
nggak usah didengar ya, saya stopin aja ya supaya nggak kelamaan. Kelihatan nggak ini sekarang layarnya? Dok. Going to be working on a Di seksi di luar negeri ya, warnanya masih ada tampak merah-merahnya ya. Jadi intinya kalau kita buka tubuh itu ya, kadaver itu, pertama kita tuh buka kulit dulu, sudah itu membersihkan lemak, kemudian kita bersihkan selaput ya, fasianya ya. Nah ini adalah kaki ya, regio femoris. Ini sebenarnya seluruhan, cuman yang dilihat yang ini. Ini aja, ini sebelah kanan ya. Kalau kita lihat ya, karena ini bagian lateralnya ya. Dan kita bisa lihat secara superficial, ini adalah gluteus maximus ya. Memang kalau prosedurnya kayak gini deh, selain ada yang utuh, ada yang dipotong. Untuk kepentingan pengajaran ya. Dipotong per bagiannya, dan itu harus pas ya. Nah ini ketika dibuka ya, biar agak rame ya. Jadi hanya akan bisa kita lihat bawahnya itu ketika kita memotong ya. Memotongnya pun dari arah medial ya. Dari tempat dia perlekatan dengan struktur ini yang ditunjuk ini ligamen sacrotuberosa. Nanti kalian bisa lihat ya, dan itu kita belajar ligamen sacrotuberosa itu di pelvis nanti. Nah, setelah dibuka ya, kita bisa melihat ini yang namanya nervus ischiadicus ya, nervus terbesar pada tubuh manusia. Oke? Dan kita bisa lihat ya, di sini ada kan otot di sini ya. Inilah dek, memang susah ngeliatnya, warnanya agak sama ya. Ini ya, lihat kan kursornya, ini yang namanya otot piriformis ya. Piriformis ini landmark dari ischiadicus ya. Jadi kalau ada kompresi, nah, duduk lama ya itu karena otot piriformis ini menekan ischiadicus, kita kenal sebagai ischialgia ya. Orang nah duduk lama-lama tiba-tiba bangun sakit, itu tertekannya ya. Kalau ini ada nervus yang dia tunjuk ini kecil ya. Nervus ini kalau yang gluteus maximus ini kan dipersarafi oleh nervus gluteus superior ya, naik ke atas. Sementara yang medius dan minimus itu inferior ya persarapannya. Jadi agak beda memang. Tapi fungsinya lebih dominan medius minimus ya dibandingkan gluteus maximus ya. Nah, tadi kan kita cerita yang ini ya, piriformis ya. Di bawah piriformis ada ischiadicus. Di bawah ischiadicus itu ada otot-otot itu. Otot-otot kita mulai ya, nanti pas diangkatnya. Ini vaskularisasinya ya. Warna ini bagus banget deh, jarang-jarang kita nemu kadaver seindah ini ya. Nah, ini diangkat ya, nervusnya ya. Nervus ischiadicusnya diangkat, ini berturut-turut dari atas ke bawah ya. Ini adalah gemellus superior, yang ada penunjuknya ini. Di bawahnya gemellus inferior. Dan ini quadratus femoris. Ya, bukan quadriceps. Nah, quadratus femoris ini yang di sebelah dalam. Ada dua otot lagi, obturatorius externa dan internus itu ke sebelah dalam sini. Dia tuh lebih mengarah ke pelvis ya. Nah, itu seputar glutea ya. Kita lihat yang ini ya. Di bawah ya.
regio femoris posterior, ya. Karena kalau Mbak ini sebenarnya digabung dengan nervus ya. Saya nggak nyerita nervus. Nah, ini tampilan femoris posterior ya, batasan ini ya, batasan pada knee joint sebelah belakang, fossa popltea, sama ini lekukan dari sulcus gluteus ya, lekukan pantat ya. Jadi ini otot ekstremitas posterior regio femoris ya. Dan terdiri dari 3 otot. Biceps femoris, semimembranosus, semitendinosus ya. Yang paling lateral apa, Dek? Tahu enggak otot yang paling lateral apa? Di antara ketiga otot itu yang mana? Ada yang tahu? Siapa, Dek? Tahu enggak yang paling? Jadi saya kasih tahu ya. Ini bagian tractus iliotibialis, tahu, Dek? Ini tractus iliotibialis ya. Ini biceps femoris. Ini semimembranosus, semitendinosus. Mereka ini disebut otot hamstring karena kesamaannya ya. Hamstring itu diambil dari nama teknik ngikat daging babi itu nah ya. Yang masih namanya itu. Nah, yang sekarang ini karena mereka memiliki origo yang sama, insersi yang sama, inervasi yang sama ya. Bicep itu kan ada 2, femoris, caput longum dan caput brevis. Nah, di sini yang brevis tidak termasuk dalam hamstring, cuma 3 otot saja, caput longum ya, karena dia nanti tidak sama tempat origonya. Oke? Jadi yang paling lateral, sudah tahu yang paling lateral itu yang mana? Di hamstring itu. Udah tahu belum? Itu adalah biceps femoris ya. Saya kasih link ya. Kerjain besok kan saya nggak sempet tuh pretest karena tanggung jawab pretest di saya ya. Jadi saya kasih pretest sekarang, oke? Semua hadir kan ini kan? Aku lihat kan? Iya nggak? Iya, dokter. Iya, Dok. Nggak ada suaranya. Saya kirim ke Dani aja apa ya? Linknya ya. Dani punya grup besar, Dani. Oke, Bu. Ya. Bentar ya. Salin. Oke ya, login Google ya. Adik-adik ya.